Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Soleha SEMM dengan NIDN 0721046906. Saya merupakan salah satu dosen tetap yayasan di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memaparkan salah satu tentang kegiatan Tridharma dosen, yaitu unsur pengajaran. Melalui pemaparan deskripsi ini, yaitu salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap, yaitu mata kuliah MSDM 2 dengan kode FEM 1402 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang ditempuh mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di semester 4. Mata kuliah ini biasanya ditempuh oleh mahasiswa apabila mahasiswa sudah menempuh mata kuliah MSDM 1 di semester 3 dan dinyatakan lulus. Kemudian, mata kuliah MSDM ini adalah merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa dengan mempunyai pokok bahasan sebagai berikut. Satu adalah fungsi dan peran MSDM. Kemudian yang kedua adalah perencanaan SDM. Ketiga, rancangan orientasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian yang keempat adalah analisa SDM berbasis kompetensi dan profesional. Kemudian yang kelima adalah rancangan seleksi dan rekrutmen. Kemudian yang keenam adalah penilaian kinerja karyawan. Yang ketujuh adalah analisis kompensasi. Yang kedelapan adalah audit SDM. Yang kesembilan adalah SDM internasional. Yang 10 adalah hubungan industrial bagi para karyawan di perusahaan. Kemudian yang ke-11 adalah tantangan MSDM ke depan. Kemudian melalui mata kuliah ini nantinya diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisis, menerapkan fungsi manajemen sumber daya manusia dan pentingnya MSDM berbasis kompetensi dan profesional sebagai dasar bagi mahasiswa untuk membuat rancangan dan analisis pekerjaan, rencana rekrutmen dan seleksi, orientasi pelatihan dan pengembangan karyawan, dan perencanaan karir, serta mahasiswa nantinya mampu menyusun metode penilaian kinerja karyawan, melakukan audit SDM, melakukan manajemen kompensasi, dan analisa SDM internasional. Adapun materi pembelajaran MSDM yang akan saya bahas di setiap pertemuan, yaitu ada 11 bab yang meliputi adalah bab pertama adalah fungsi dan peran MSDM. Kemudian yang bab kedua adalah perencanaan SDM. Bab ketiga adalah rancangan orientasi, pelatihan dan pengembangan karyawan. Bab 4 adalah analisis SDM berbasis kompetensi dan profesional. Kemudian bab 5 adalah rancangan seleksi dan rekrutmen. Bab 6 adalah penilaian kinerja karyawan. Bab 7 adalah analisis kompensasi. Bab 8 adalah audit SDM. Bab 9 adalah SDM internasional. Bab 10 adalah hubungan industrial. Kemudian bab 11 adalah tantangan SDM. Kemudian saya akan memaparkan tentang bentuk pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, yaitu adalah dengan bentuk pembelajaran SDL. SDL adalah merupakan bentuk pembelajaran self-directed learning, yaitu adalah menjadikan mahasiswa mempunyai suatu kemandirian yang mampu mengambil inisiatif dan bertanggung jawab terhadap materi yang disampaikan dosen. SDL akan menjadikan mahasiswa untuk bisa mandiri,
Peran dosen di sini adalah hanya membahas tujuan pembelajaran, memotivasi mahasiswa untuk terlibat di dalam isu-isu permasalahan MSDM. Jadi juga memberikan pembahasan tugas-tugas. Dalam hal ini adalah akan membuat saya sebagai dosen akan membuat atau mendefinisikan tugas-tugas terkait dengan permasalahan-permasalahan MSDM. Dalam hal ini saya akan mendorong mahasiswa mendapatkan informasi, melaksanakan eksperimen, kemudian akan mencari solusi semua permasalahan-permasalahan yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Saya sebagai dosen dalam hal ini yang diterapkan adalah dengan metode SDL, hanya membantu mahasiswa apabila mahasiswa tersebut mengalami kendala untuk memecahkan masalah dengan melalui 3 tahapan, yaitu dengan perencanaan materi, tahap monitoring, mengamati dan mengevaluasi dari semua materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa secara mandiri. Dalam hal ini bentuk SDL ini misalnya ketika mahasiswa yaitu mengikuti UAS, tetapi mahasiswa masih banyak materi yang harus ia kerjakan dengan waktu UAS yang semakin dekat. Jadi SDL ini adalah untuk memberikan kemandirian kepada mahasiswa. Kemudian cara penyampaian materi SDL yaitu dengan melalui ceramah, yaitu saya menyampaikan materi atau pembahasan secara langsung berdasarkan referensi yang terbaru, yaitu dengan menggunakan bantuan modul dengan menggunakan PowerPoint dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam metode ceramah ini mahasiswa akan menyimak dari apa dosen materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan bentuk tanya jawab yang merupakan kelanjutan dari metode ceramah, yaitu setelah dosen memaparkan materi selesai, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dosen, yang tujuannya adalah adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, yaitu interaksi 2 arah, dan diharapkan mahasiswa secara proaktif dan mandiri untuk memahami atau materi yang disampaikan oleh saya sebagai dosen. Kemudian yang ketiga adalah dengan bentuk diskusi, dilakukan dengan membuat kelompok-kelompok kecil. Mahasiswa secara mandiri akan menemukan kasus atau studi kasus dan empiris yang dituangkan dalam makalah, yaitu berupa tugas makalah dan dipresentasikan di dalam kelas. Metode ini diterapkan yaitu 2 kali, yaitu sebelum UTS dan sebelum UAS, yang tujuannya agar adanya interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian yang keempat yang saya gunakan, bentuk pelajaran yang keempat adalah mereview materi dengan cara memberikan penugasan dengan mahasiswa secara mandiri terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan tadi adalah secara luring, juga saya menggunakan secara daring, yaitu dengan menggunakan classroom, Zoom meeting, presentasi, dan aplikasi pembelajaran yang lain atau WAG. Kemudian metode pembelajaran penunjang, yaitu saya menggunakan software di sini saya menggunakan PPT dan modul yang mengacu pada referensi yang terbaru. Kemudian saya juga menggunakan hardware, yaitu berupa laptop, LCD proyektor, whiteboard, spidol, dan buku teks atau modul. Nah, kemudian saya juga melakukan aspek asesmen, yaitu saya melakukan penilaian secara objektif kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Sedangkan komponen penilaian tersebut saya uraikan, saya paparkan
pada pertemuan pertama yang tertuang di dalam kontrak kuliah yang meliputi komponen presensi mahasiswa, yaitu dipenuhi 75% dari 15 kali pertemuan dengan bobot nilai 25%. Mahasiswa tidak diperbolehkan lebih dari 3 kali pertemuan. Kemudian yang kedua adalah tugas mandiri. Komponen yang kedua, tugas mandiri atau kelompok, yaitu dalam bentuk tes dan non-tes. Yang non-tes adalah saya memberikan tugas mandiri atau kelompok dan dalam bentuk juga presentasi mahasiswa di dalam kelas. Kemudian juga tes, yaitu uraian tugas. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah UTS yang mempunyai bobot nilai 25%. Kemudian UAS, komponen UAS adalah dengan punya bobot nilai 25%. Dari hasil asesmen yang saya lakukan, diharapkan mahasiswa mengetahui proses dari penilaian saya sebagai dosen secara adil, objektif, dan transparan. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah MSDM 2. Selanjutnya akan diputar video pembelajaran di dalam kelas. Oke saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara semua. Siang. Pada hari ini merupakan pertemuan yang pertama untuk saya bertatap muka dengan saudara. Jadi pada pertemuan pertama saya kemarin sudah memberikan pemaparan terkait dengan fungsi dan peran daripada manajemen sumber daya manusia. Kemudian pada pertemuan yang kedua ini akan dikembangkan lagi, yaitu sesuai dengan yang ada di dalam rencana pembelajaran semester, yaitu akan membahas tentang desain pekerjaan, analisa jabatan, dan analisa pekerjaan. Jadi sebelum saya mulai, saudara, tadi saya sudah melakukan presensi ya di Sevimanya untuk presensinya, di mana presensi ini dilakukan setiap saya melakukan pertemuan dengan saudara dengan mempunyai 15 kali pertemuan. Nanti presensi secara online ini si akadnya saudara cek masing-masing apakah sudah tercatat semuanya. Oke saudara, sesuai dengan yang ada di dalam pembelajaran atau rencana pembelajaran semester, yaitu adalah pada pertemuan yang kedua ini saya akan memberikan gambaran pada saudara. Gambaran ini saya akan menguraikan kepada saudara atau menjelaskan terkait dengan pokok bahasan desain pekerjaan, analisa jabatan, dan analisa pekerjaan. Jadi seperti yang saudara ketahui pada pertemuan minggu kemarin saya sudah menjelaskan, yaitu terkait dengan definisi daripada MSDM, kemudian fungsi daripada MSDM itu sendiri. Nah kemudian akan dikembangkan di dalam itu mata proses atau pokok bahasan daripada desain pekerjaan atau analisa jabatan atau analisa pekerjaan. Oke, dengan nanti saudara proses pembelajaran saya itu saya menggunakan SDL ya, yaitu adalah seperti pada pertemuan kemarin. Jadi saudara nanti akan mengembangkan sendiri materi yang saya sampaikan. Jadi saudara nanti dengan metode yang saya berikan yaitu adalah tanya jawab. Kemudian saya akan berikan studi kasus pada saudara maupun kasus maupun secara empiris, yaitu terkait dengan materi desain pekerjaan, analisa jabatan atau analisa pekerjaan. Oke saudara, jadi sebelum saudara itu melakukan pengelolaan daripada manajemen sumber daya manusia, jadi sebelum kita mengelola manajemen sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia itu adalah seperti yang sudah tempuh pada manajemen sumber daya manusia 1, yaitu adalah melakukan analisa jabatan atau analisa pekerjaan sampai dengan kita melakukan evaluasi pekerjaan atau evaluasi daripada karyawan atau daripada fungsi controlling. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia nantinya saudara mampu untuk mendesain pekerjaan, analisa jabatan atau analisa pekerjaan, di mana di dalam pokok bahasan dari analisa pekerjaan ini atau analisa jabatan ini terdiri dari beberapa sub pokok bahasan, yaitu adalah pokok bahasan yang pertama adalah saudara nanti memahami daripada pengertian daripada analisa pekerjaan. Jadi memahami dulu apa dimaksud dengan analisa pekerjaan. Jadi secara sederhana konsepnya analisa pekerjaan itu adalah seperti apa gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah saudara juga sesuai dengan pokok bahasan, yaitu saudara bisa memahami perbedaan analisa jabatan dengan analisis pekerjaan. Analisa jabatan, apa perbedaannya analisa
analisa jabatan dengan analisis pekerjaan. Jadi nantinya sudah bisa bedakan kira-kira apa yang harus kita buat terlebih dahulu dalam satu organisasi atau perusahaan, apakah analisa jabatan atau analisa pekerjaan ya. Jadi awalnya itu saudara harus mendesain dulu, mendesain pekerjaan. Jadi mendesain pekerjaan atau jabatan, kemudian dikembangkan lagi saudara menjadi analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Jadi itu saudara. Kemudian saudara dalam subpokok bahasan selanjutnya, jadi saudara nanti bisa membaca segala isu permasalahan ya terkait ketika nanti saudara akan merancang desain atau analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Nah, oleh karena itu sini saudara punya pemahaman terlebih dahulu ya nanti terkait dengan apa yang dimaksud dengan desain. Nah, desain itu saya katakan tadi adalah merupakan pekerjaan kita merangkai awal ya, desain pekerjaan itu ya. Jadi desain pekerjaan itu adalah merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia. Jadi secara sederhana desain pekerjaan itu atau disebut dengan rencana kerja. Jadi rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok dalam wadah organisasi. Jadi ketika saudara itu mendesain pekerjaan, itu adalah harus sinkron dengan tujuan strategi perusahaan atau organisasi dan harus sinkron dengan teknologi yang digunakan di dalam perusahaan. Jadi acuannya nanti dua ketika saudara nanti mendesain, yaitu dengan strategi perusahaan. Seperti pada awal pertemuan kemarin saya memberikan gambaran, saudara harus bisa mengetahui visi misi atau tujuan dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau mau mendesain ini, saudara ini harus paham tentang sinkron dengan strateginya perusahaan. Karena MSCM 2 itu lebih banyak mengacu kepada strategi. Jadi strategi ya. Jadi harus sinkron bagaimana mendesain pekerjaan. Oleh itu nanti saudara saya serahkan pada saudara secara mandiri bagaimana saudara itu merangkai desain pekerjaan dalam satu perusahaan atau organisasi. Jadi nanti setelah lulus saudara itu mampu untuk mendesain atau merancang pekerjaan dalam satu perusahaan, kemudian bisa merangkai analisis jabatan dan analisis pekerjaan. Jadi di dalam file saya ini saya kira saudara sudah bisa membaca atau memberikan memahami ya gambaran apa yang dimaksud dengan desain. Desain itu dikembangkan menjadi analisis pekerjaan dan akan dikembangkan menjadi analisis jabatan. Nah itu saudara, ini gambaran dan arti pentingnya seperti apa dalam perusahaan, yaitu adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Nah kemudian saudara ada beberapa cara, saya berikan trik cara untuk mendesain pekerjaan, yaitu adalah pilih pekerjaan yang akan diperbaiki. Jadi saudara bisa memilih pekerjaan yang akan diperbaiki seperti apa. Kalau memang sudah ada pekerjaan-pekerjaan ya saudara kita pilih lagi yang sesuai, karena kita ketika perusahaan itu mungkin tidak tercapai tujuannya, maka kita perlu mengevaluasi pekerjaan apa yang perlu kita perbaiki. Kemudian dapatkan semua data atau informasi mengenai pekerjaan itu yang dibutuhkan di dalam satu perusahaan atau organisasi. Kemudian pertanyakan setiap rinci pekerjaan dari masing-masing bidang pekerjaan. Jadi kalau dalam perusahaan itu saudara kan sudah tahu tentang struktur organisasi ya. Struktur organisasi itu atau tingkatan manajemen ya. Tingkatan manajemen itu yang pertama misalnya dalam perusahaan kita dipimpin oleh seorang direktur perusahaan. Kemudian ada manajemen tingkat menengah, ada manajemen tingkat lini. Nah, untuk yang ketiga ini, saudara harus bisa mempertanyakan dari masing-masing bidang pekerjaan apa yang dibutuhkan agar sinkron dengan strategi daripada perusahaan. Nah, kemudian yang keempat adalah hasil alternatif untuk dikembangkan metode kerja untuk mendapatkan desain. Jadi nanti harus sinkron antara alternatif pekerjaan yang dikembangkan dengan metode kerjanya. Jadi metode kerjanya itu seperti apa? Harus sinkron untuk mendesain pekerjaan atau analisa jabatan atau analisa pekerjaan. Kemudian diterapkan perbaikan tersebut dari pekerjaan yang perlu kita perbaiki dengan apa yang dimaksud dengan pengertian. Jadi kalau secara umum ini gambarannya seperti ini saudara, apa yang dimaksud dengan desain pekerjaan. Jadi desain pekerjaan dulu dibuat, baru saudara membuat tentang analisis jabatan atau analisis pekerjaan. Nah, saya jelaskan di dalam software saya, jadi untuk mendesain analisis pekerjaan adalah merupakan tahap lanjut dari perusahaan setelah perusahaan itu mendesain pekerjaan. Jadi kalau saudara itu mau merangkai analisis pekerjaan, buat dulu desainnya. Jadi maksud dengan analisis pekerjaan itu apa? Yaitu adalah suatu sistem
secara sistematis mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab dari suatu pekerjaan dari seorang karyawan. Jadi indikator dari analisis pekerjaan itu adalah tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, dan juga ditambah dengan pengetahuan dan kemampuan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan. Itu rangkaian yang ada di dalam analisis pekerjaan. Nah, kemudian saudara mungkin perlu dipahami ya, apa yang dimaksud dengan perbedaan analisis jabatan dengan analisis pekerjaan. Jadi tadi sudah cukup saya berikan penjelasan, desain dulu dibuat, baru membuat analisis pekerjaan. Nah, apa bedanya dengan analisis jabatan? Jadi kalau analisis jabatan itu lebih luas mana analisis jabatan dengan pekerjaan? Coba, Abel, kira-kira lebih luas mana analisis jabatan dengan analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan ya. Jadi kalau begitu secara umum analisis pekerjaan yaitu merupakan bagian dari analisis jabatan. Kemudian apa yang dimaksud dengan analisis jabatan? Analisis jabatan itu adalah merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, menentukan secara rinci tugas, pekerjaan dan tanggung jawab dan persyaratan untuk seseorang menduduki suatu jabatan. Itu dimaksud dengan analisis jabatan. Kemudian kalau analisis pekerjaan itu apa? Merupakan tahap lanjut setelah perusahaan atau organisasi itu selesai mendesain pekerjaan. Jadi kalau kita mendesain pekerjaan itu di dalam satu perusahaan, saudara juga harus bisa menganalisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan itu studi sistematis, yaitu mengenai apa? Tugas masing-masing karyawan, kewajiban karyawan dan tanggung jawab, semua pekerjaan, pengetahuan, kemampuan serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Itu sudah simpelnya perbedaan antara analisis pekerjaan dengan analisis jabatan. Nah, jadi kalau secara umum ini saya gambarkan seperti ini, saudara. Jadi gambarnya seperti ini, saudara. Seperti yang saya rangkai, mudahnya Anda memaknai atau memahami. Nah, kemudian ada tujuan dari yang kenapa, saudara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sonar Pagi. PPN saya 2022-13056. Oke. Saya mau bertanya tentang faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan. Yang pertama, faktor lingkungan. Nah, contoh faktor lingkungan yang politik itu bagaimana? Oke, contohnya ya. Jadi kalau saudara ini sebagai mahasiswa, saya katakan untuk pembelajaran saya adalah seperti SJL, saudara sudah harus peka terhadap bagaimana keadaan yang ada di masyarakat ya. Jadi saya ini memberikan metode dengan metode kemandirian ya. Jadi saya bukan sebagai fasilitator di sini, tapi saya juga sebagai membantu saja bagaimana saudara itu memahami tentang situasi dan kondisi ya. Jadi saya kira saudara sebagai mahasiswa juga paham tentang apa yang dimaksud dengan keadaan politik ya. Jadi keadaan politik itu adalah ya keadaan kehidupan dari manusia. Jadi dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan dalam kehidupan adalah yang politik. Jadi misalnya dalam kegiatan pemerintahan dan sebagainya itu adalah juga mengandung makna daripada politik ya. Jadi politik itu misalnya begini contohnya ya, kalau saudara ini sekarang mau menyusun desain pekerjaan, kemudian ada pemilihan direktur perusahaan. Jadi pemilihan direktur perusahaan itu saudara juga harus memperhatikan politik, situasi politik di dalam perusahaan saudara. Situasi politiknya seperti apa? Nah begitu ya. Jadi politik itu mungkin ada sistem demokrasi atau terbuka dan sebagainya. Itu sistem politik. Jadi kalau misalnya di dalam perusahaan Anda itu akan ada pemilihan direktur perusahaan atau penetapan direktur perusahaan, maka juga politiknya harus diperhatikan dalam perusahaan itu. Nah, kemudian juga kalau di pemerintah daerah instansi ya, suatu pemerintah daerah instansi itu misalnya itu pemerintah akan mendesain pekerjaan ya atau mendesain pekerjaan. Maka politik misalnya sekarang lagi ada pemilihan bupati ya. Jadi kalau pemilihan bupati itu juga mempengaruhi saudara. Ketika saudara nanti akan mendesain pekerjaannya masing-masing bidang itu ya. Kalau Pak Bupati itu struktur organisasinya kalau di pemerintah daerah itu punya apa? Yaitu punya wakil bupati. Kemudian wakil bupati itu mempunyai kepala-kepala bagian. Saya kira saudara cukup paham struktur organisasi di perusahaan atau organisasi ya. Nah, dari masing-masing struktur itu kalau saudara mendesain pekerjaan, kalau misalnya bupatinya nanti mungkin ada pergantian atau pemilihan bupati dan sebagainya juga sama dengan seperti pemilihan direktur perusahaan dan sebagainya ya. Ini juga mempengaruhi politik dan sosial. Sosial kehidupan masyarakat juga mempengaruhi. Sosial kehidupan di perusahaan juga mempengaruhi.
Jadi kehidupan sosial di perusahaan itu misalnya adalah seperti misalnya kehidupan di sana, kehidupan sosial misalnya adanya guyub ya, jadi antara karyawan satu dengan karyawan yang lain, itu kehidupan sosialnya ya. Maka kalau misalnya di sana kehidupan sosial juga mempengaruhi, atau ada kekompakan dengan antara karyawan satu dengan yang lain, itu adalah merupakan kondisi sosial dalam perusahaan saudara atau organisasi ya. Itu saudara, itu yang dimaksud dengan politik ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari pokok bahasan yang kita kaji terkait dengan pertemuan yang kedua ini. Oke, saya sekarang mau tanya sama saudara ya. Jadi kalau saudara itu tadi sudah memahami yang dimaksud dengan desain pekerjaan sampai dengan faktor pengaruh apa, kemudian coba saudara temukan deh permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan ketika saudara akan mendesain. Permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam perusahaan terkait dengan mendesain analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Jadi rangkaiannya tadi saya berikan adalah berbeda ya, antara desain dulu dirangkai, kemudian analisa jabatan dan analisa pekerjaan gitu ya. Oke, Mbak Abel mungkin bisa memberikan suatu gambaran tentang isu-isu permasalahan yang ada di dalam pokok bahasan yang saya sampaikan hari ini. Kira-kira apa yang sudah temukan gitu loh, kalau dalam satu perusahaan atau organisasi. Jadi saya mereview saudara dari pokok bahasan yang saya sampaikan tadi. Jadi saya sampaikan secara sederhana pokok bahasanya, kemudian saya akan mereview saudara kira-kira bagaimana saudara menemukan isu-isu permasalahan daripada analisa jabatan, desain pekerjaan dan analisa pekerjaan. Kira-kira apa yang ditemukan? Abel? Ya. Gara-gara merasa buruk kita harus kembali pekerjaan dan mereview ulang daripada desainnya, karena adanya komunikasi buruk antara karyawan dengan yang satu dengan yang lain, dengan atasan ya juga ya, dengan pimpinan perusahaan. Tinggal dari komunikasi yang buruk ya. Mungkin ada lagi apa yang menyebabkan menemukan ya, karena adanya kondisi komunikasi yang buruk ya. Mungkin ada lagi. Kalau misal pekerjaan awalnya itu misal bagian akuntansi gitu ya, kayak tentang. Sedangkan setiap perusahaan kan pasti terus menerus akan ada rotasi untuk desain pekerjaannya. Dan jadi dia tuh pindah misal ke bagian apa gitu. Jadi mungkin ada rasa tidak terima di situ. Itu isu permasalahan yang timbul ya, gitu ya. Jadi dengan adanya desain pekerjaan itu karena adanya rotasi jabatan ya, atau rotasi pekerjaan atau rotasi jabatan ya, sehingga menyebabkan dia tidak terima dengan apa yang dia tempati ya, begitu ya, karena sudah terbiasa ya, gitu ya. Kemudian saudara ya, ada lagi mungkin kata kuncinya adalah apa? Ketika isu-isu permasalahan di dalam kita mendesain analisis jabatan, satu komunikasi, mungkin adanya nggak mau rotasi jabatan ya, atau ada perpindahan jabatan dan sebagainya ya. Yaitu karena apa? Kata kuncinya, karena tujuan perusahaan tidak tercapai secara maksimal. Isu-isunya tadi kurang komunikasi mungkin ya, atau mungkin kurang komunikasi atau beban kerja yang berlebih antara karyawan satu dengan yang lain bisa, sehingga komunikasi tidak ada, kemudian nggak mau, kalau dirotasi juga nggak mau. Nah ini juga menyebabkan adanya isu-isu permasalahan. Oke saudara, dari isu permasalahan ini saudara kembangkan nanti di dalam tugas mandirinya untuk menguraikan ya. Kemudian saudara nanti bagaimana merangkai daripada isu-isu permasalahan tadi menjadi tugas mandirinya, merangkai, kemudian ada cari solusinya dari apa yang saudara sampaikan tadi. Saya kira begitu saudara untuk pokok bahasan hari ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Saya kira dari sub pokok bahasan ini sudah maksudnya sudah tercantum dalam RPS-nya ya, sesuai dengan RPS-nya ya. Maka saya berview dari apa yang saudara juga feedbacknya bertanya dan juga mengajukan pertanyaan. Saya kira sudah cukup saudara, itu materi yang saya sampaikan hari ini. Oke saudara, silakan dicek si akadnya masing-masing untuk presensi pertemuan hari ini. Lah kemudian saudara nanti untuk mereview saya cek tugasnya minggu depan secara mandiri, gitu
Gitu ya. Kemudian untuk menemukan isu itu dan mencari solusinya, nanti saya membantu untuk penyelesaian solusi yang saudara selesaikan itu tadi. Saya kira sudah cukup untuk pertemuan hari ini, dan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang untuk pokok bahasan selanjutnya. Kita akhiri saudara, kalau tidak ada pertanyaan sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.